Yap, buat teman-teman semua yang kemarin udah nonton video shortnya tentang sebuah komik yang banyak banget merch-nya, kali ini Bang Dar bakalan review komiknya. Well, gue mulai dari outdoornya dulu ya. Anindostas, singkatan dari Animasi Indonesia Semesta, adalah organisasi studio animasi di Indonesia yang berdiri tahun 2014. Yang di sini bergerak di bidang perfilman animasi 3D futuristik dan komik digital yang berlokasi di Bogor dengan genre action dan sci-fi. Nah, Folterstein ini adalah salah satu proyeknya guys. Untuk animasinya nanti di planning bakalan tayang tahun 2025 sebanyak 27 episode yang dibagi dalam 2 season. Sedangkan untuk komiknya udah gercep banget nih dieksekusi dengan muncul duluan di webtoon sebagai spin-off dengan judul The Daily of Arlo sejak November 2018 dengan 25 chapter. Sebuah komik dengan genre slice of life dan komedi. Dan untuk Folterstein-nya baru dipublish 2 bulan lalu bagian prolognya. Untuk komik cetaknya sendiri sebenarnya udah buka PO sejak Agustus 2022 lalu. Sedangkan untuk komik cetak yang ready tanpa PO mulai dibuka pertengahan November lalu. Oke, sekarang kita lihat kayak gimana komik karya anak-anak muda yang digarap 2 tahun ini. Seperti yang kalian tahu, komik ini berjudul Folterstein dengan subjudul The Peace Enforcement yang berarti menegakkan perdamaian nih guys. Diterbitin oleh Reatif dengan author Anindostas Studio dan komikus Naufal Ahmad Siddiq, Danang Satria Wibawa, dan Adnan Haryanto. Dengan tulisan angka di sini udah jelas komik ini merupakan komik serial yang nanti bakal ada lanjutannya ya guys. Dan statusnya berarti ongoing ya. Di bagian belakangnya nggak terlalu lengkap memuat info komik guys. Tapi setelah gue baca komik ini, menurut gue ratingnya masuk ke remaja. Anak-anak juga oke lah baca. Well, untuk demografinya masuk komik netral yang cocok dibaca cowok maupun cewek. Sedangkan untuk harganya Rp99.000 ya guys. Covernya pakai jenis doff dengan gambar tokoh antagonis dan protagonisnya nih. Untuk kertasnya pakai jenis book paper full black and white yang tentunya masuk cetakan bagus atau premium ya. Dengan dimensi komik super gede 25 x 17,4 x 1,4 cm, baca komik ini pun jadi terasa nyaman guys. Anti tulisan kecil-kecil dan pastinya bisa sebagai pengganti harga yang hampir 100.000 tadi. Ya, kita masuk ke bagian isi ya guys. Bacanya kiri ke kanan dengan genre action dan sci-fi. Meski dibilang action, volume pertama ini porsi actionnya masih belum mendominasi guys. Kalau untuk sci-fi-nya udah dapat sih. Temanya sendiri tentang ilmuwan, penemuan, dan kekacauan. Untuk publikasi komik ini jelas ya di tahun 2022. Pembukaan komik lengkap banget nih. Ada pengenalan tokohnya dan ada kontennya yang dibagi dalam prolog dan 7 chapter. Makin maknyus nih, ada nomor halamannya dengan total 238 halaman. Wow. Panelnya lumayan banyak variasi, tapi berkat gutter yang jelas, jadi masih mudah ngebacanya guys. Untuk artnya jelas banget pakai digital, dan penggambaran karakter di setiap page-nya dapat nih. Sedangkan style modelnya kayak agak kartun gitu ya. Sederhana tapi bisa dikonsistenin nih di setiap panelnya. Untuk tokoh-tokohnya ada Arlo, Alan, Profesor Stein, dan Dr. Rivaldo. Tokoh sampingannya ada Felin, Baxter, Dito, Max, Arisa, dan Susanto. Kita spill premisnya dikit. Bercerita tentang kehidupan Arlo, anak jenius yang tingkahnya konyol kayak Naruto, mengambil setting di planet Apelion karena planet bumi sudah tak dapat dihuni.
Arlo yang seharusnya menjalani hidup bahagia terpaksa harus kehilangan keluarga dan teman-temannya karena ada serangan dari musuh di balik layar. Memaksa Arlo harus memecahkan teka-teki ini dan mengemban misi kedamaian di planet Apelion. 30 halaman di komik ini lumayan lama mendalami karakter si Arlo. Namun setelahnya baru deh dimulai feel misteri sebelum actionnya. Pembahasan Skyface-nya udah langsung tancap gas di awal, sedangkan actionnya baru kerasa dimulai di akhir komiknya. Meski komik action, patching komik ini terasa lambat karena banyak banget penjelasan, pengenalan, maupun percakapan. Bener-bener memakan waktu yang lama guys untuk merampungkan komik ini. Yang artinya, cocok nih buat kalian yang suka komik ala rasa novel yang banyak tulisannya. Santai bacanya juga. Meski begitu, bumbu komedi yang kadang terselip di dalamnya membuat kita bisa menikmatinya. Untuk alur cerita jujur aja mudah ditebak. Ditambah detail cerita yang buru-buru, disuguhkan kepada pembaca di komik ini, serasa jadi kayak ada genre dramanya. Ngebuka terlalu banyak rahasia secara gamblang, memang cocok untuk kalangan remaja dan anak-anak yang butuh banyak informasi. Untuk tema yang diangkat, Joss mengangkat tema yang jarang ada di dunia perkomikan Indonesia saat ini, setelah sebelumnya ada Manungsa dan Riksa. Selain pada dalaman, komik ini super pada cerita guys. Di sisi lain terlalu banyak tokoh-tokoh yang harus dicerna dalam satu volume. Di sisi lain, cerita yang mau dibangun langsung dieksekusi nggak perlu lama-lama. Ya gimana ya, enak tapi juga ada nggak enaknya. Overall, sebelum gue mengucapin makasih, gue salut nih sama tim di balik Anindostar Studios yang udah ngelahirin komik dengan ide-ide kreatif seperti ini. Semangat membara anak-anak mudanya kerasa banget tertuang dalam komik ini guys. Positifnya idenya oke, ceritanya bagus dan karakternya juga oke. Yang kurang hanya pada scene tertentu aja, yang harusnya ditampilin di sini saat action, saat gerak cepat atau saat muncul listrik dan lain-lain, kayak serasa di skip gitu. Sebagai orang Indo, gue dukung karya ini, semoga sukses hingga launching animenya nanti ya. Nah itu tadi sobat sedikit review dari komik Folderstein karyanya Anindostar Studio dan kawan-kawan ya. Semoga sharing ini tuh bermanfaat buat teman-teman semua, khususnya para pecinta komik lokal Indonesia. Dukung karya-karya anak bangsa dan jangan lupa support mereka. Oke, gue Dar pamit dulu. Jika ada salah kata maupun salah ucap mohon dimaafin. Jika kalian suka dengan konten semacam ini silahkan like dan jangan lupa sharing ke teman-teman kalian semua. Dan jika kalian ada pertanyaan atau ada saran atau mau ngasih masukan atau mau ngasih saweran, kalian bisa langsung aja ngomong di kolom komentar. Oke, pamit dulu. Salam Books Lovers. Bye.